Tugas Sosiologi. Perubahan sosial dalam masyarakat. Judul: Permainan anak-anak dari tradisional menuju modern. Karya Inyoman Vitastra Dewa, kelas 12 IPS 3. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan permainan secara umum. Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan. Kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan atau pada saat mengisi waktu luang atau olahraga ringan, entah dilakukan sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendapat para ahli tentang permainan. Yang pertama, menurut Santrop, menurut beliau, permainan adalah suatu aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Selanjutnya, menurut Piaget, ia mengemukakan bahwa permainan adalah aktivitas yang dibatasi oleh dan medium yang mendorong perkembangan kognitif anak. Berikutnya, menurut Sigmund Freud, mengatakan bahwa permainan berfungsi untuk mengekspresikan dorongan impuls sebagai cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada anak-anak. Berikutnya saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih materi ini. Alasan saya membahas materi tentang permainan karena sesuai dengan apa yang saya rasakan. Di masa kecil dulu, pada umumnya kami bermain permainan tradisional. Dan dengan perkembangan zaman sekarang, saya jarang melihat anak-anak yang bermain permainan tradisional lagi. Kebanyakan mereka sudah bermain game di gadget atau layar kaca. Berikutnya saya akan menjelaskan perubahan setiap tahap atau penjelasan setiap tahap. Yang pertama, zaman dulu anak-anak sering bermain permainan tradisional seperti petak umpet, Cina, kelereng, congklak, rangkuk alu, dan lain sebagainya. Masuk zaman modernisasi, anak-anak mulai suka terhadap permainan elektronik seperti konsol, PS, Nintendo, dan game kaset. Setelah itu, masuk ke zaman modernisasi tingkat tinggi, anak-anak lebih suka permainan di gadget, HP, PC laptop, entah secara online atau secara offline. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sesuai dengan teori yang sudah saya ambil. Saya memilih teori evolusi unilinear karena sesuai dengan arti, teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap serta tahapan yang sama. Perubahan ini dilalui oleh semua orang atau semua masyarakat dan mulai dari tahapan perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan akhir yang sempurna. Seperti permainan yang awalnya dari permainan tradisional yang sederhana menuju permainan menggunakan alat elektronik atau canggih. Saya akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan. Pertama ada faktor pendorong. Yang pertama adalah faktor pendorong, faktor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selera anak sekarang serba instan dan modernisasi. Berikut ada faktor penghambat. Faktor penghambat yaitu sikap tradisional yang masih melekat, ekonomi keluarga yang rendah, faktor fisiografis yang berbeda seperti perkotaan atau pedesaan karena mobilitas yang terhambat. Berikutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perubahan ini. Yang pertama adalah dampak positif. Sering perkembangan IT atau ilmu pengetahuan teknologi, anak lebih memahami teknologi. Anak-anak yang memiliki kemampuan baik dalam bermain permainan atau game bisa mengikuti kompetisi dan mendapatkan prestasi yang bagus. Dan dampak negatifnya, kesehatan anak menurun, kurangnya kegiatan fisik, kurangnya minat belajar, kecanduan gadget, kurangnya pergaulan, kurangnya membaca buku, dan sampai pada kerusakan mental pada anak. Dan kesimpulan yang saya ambil dari materi saya, dari materi yang saya sudah bahas, permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Sebuah barang adalah sesuatu pada umumnya
digunakan untuk hiburan atau kesenangan. Dan tujuan permainan adalah hal positif, walau masih ada dampak negatif pada penggunaannya itu sendiri. Saran saya yang pertama dari orang tua. Bagaimana orang tua mengontrol anak untuk menggunakan gadget secara tidak berlebihan agar tidak kecanduan. Memberitahukan kepada anak apa dampak jika berlebihan bermain gadget. Dan yang terpenting juga dimulai dari diri anak itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Sekian pembahasan materi yang sudah saya bahas. Terima kasih.